Bismillahirrahmanirrahim. Lebih utama mana antara berdoa atau tidak berdoa? Terkadang Allah menunjukkan pada hambanya, para arif, adabnya seorang hamba untuk tidak meminta berdoa karena menyerah pada kebijaksanaan dan merasa puas dengan pembagian dari Allah, dan terlalu sibuk berzikir sehingga tidak sempat meminta-minta. Ada sebagian arifin yang mereka terkadang terpaksa untuk tidak meminta dan menyerah pada Allah, dan hanya mengandalkan pembagian yang sudah ditetapkan Allah di zaman ajali. Para ulama ada yang berbeda pendapat tentang lebih utama mana antara meminta atau berdoa, atau diam atau tidak meminta. Ada yang berpendapat lebih utama berdoa, karena berdoa itu bagian dari ibadah, dan mengerjakan perkara yang disebut ibadah itu lebih utama daripada meninggalkannya. Sebagian berpendapat diam dan tidak berdoa dan merasa puas dan ridho dengan berlakunya hukum qada itu lebih sempurna dan diridhoi, karena sesuatu yang sudah dipilihkan Allah untuk kita itu lebih utama daripada pilihan kita. Dalam hadis kursi Allah berfirman, barang siapa tersikan zikir kepadaku dan meninggalkan meminta kepadaku, aku akan memberi yang terbaik dari apa yang aku berikan pada orang yang meminta. Dan ada yang berpendapat waktu itu berbeda-beda. Ada kalanya lebih utama berdoa, dan ada kalanya lebih baik diam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu, apabila hati lebih condong kepada doa, maka lebih baik berdoa. Dan apabila hati lebih condong diam, maka diam dan tidak berdoa lebih baik. Apabila hati lebih condong kepada ridho dan puas dengan pembagian dan pilihan dari Allah, dan lebih memperbanyak zikir, itulah adab tata krama yang utama. Sesungguhnya yang harus diingatkan itu hanya orang yang mungkin lupa, dan yang harus ditegur itu hanya orang yang mungkin teledor atau sembrono. Apakah mungkin Allah itu lupa? Kok harus diingatkan dengan meminta? Dan apakah mungkin Allah itu teledor sehingga tidak memperhatikan hambanya? Itu tidak mungkin, dan itu mustahil bagi Allah. Maka bagi para arif, meninggalkan meminta itu bagian dari adab tata krama kepada Allah. Syekh Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu anhu ketika diminta mendoakan muridnya, lalu dia berkata, saya khawatir kalau saya berdoa lalu ditanyakan kepadaku begini oleh Allah, kalau kamu meminta kepadaku Allah apa yang menjadi hakmu, berarti engkau curiga kepadaku. Dan apabila kau meminta apa yang bukan menjadi hakmu, berarti engkau telah menyalahgunakan kewajibanmu untuk memuji kepadaku. Dan bila kau ridho, maka aku akan menjalankan padamu apa yang sudah aku tetapkan pada masa yang sudah lalu di zaman ajali. Syekh Abdullah bin Munazil berkata, sejak 50 tahun saya tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, juga tidak ingin didoakan oleh orang lain, sebab segala sesuatu berjalan menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah di zaman ajali, dan saya sudah merasa puas dengan itu. Penjelasan. Aku akan membuat sebuah kiasan dialog antara murid dengan guru. Murid bertanya, lalu apakah maksud yang katanya meminta kepada Allah berarti
memberitahu Allah tentang hajat kita? Jawab, bukankah Allah Maha melihat dan Maha mengetahui? Jika kamu tahu Allah Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang ingin kamu beritahu tentang hajatmu. Jadi, dikatakan memberitahu Allah itu bagi mereka yang tidak tahu ilmu Allah atau yang tidak mengetahui sifat Allah. Lalu sang murid itu bertanya, jika begitu, apakah kita tidak perlu berdoa, Guru? Sang guru menjawab, berdoa boleh dan tidak berdoa pun juga boleh. Tidak berdoa boleh, tidak berdoa pun boleh. Murid, apakah maksudnya, Guru? Lalu sang guru menjawab, perhatikan ini. Terkadang Allah menunjukkan pada hambanya para arif adabnya seorang hamba untuk tidak meminta berdoa, karena menyerah pada kebijaksanaan dan merasa puas dengan pemberian dari Allah, dan terlalu sibuk berzikir sehingga tidak sempat meminta-minta. Ada sebagian arifin yang mereka terkadang terpaksa untuk tidak meminta dan menyerah pada Allah dan hanya mengandalkan pembagian yang sudah ditetapkan Allah di zaman ajali. Tidak berdoa itu adalah bagi orang-orang yang sudah fana atau tenggelam bersama Allah. Jika dia sudah ada bersama Allah, apalagi yang dia inginkan. Di dalam hati dan pikiran tidak ada yang diingatnya, melainkan hanya Allah semata. Dia tidak mau meminta sesuatu yang selain daripada Allah. Baginya, bila mengingat sesuatu yang selain daripada Allah berarti syirik. Ini bagi pandangan orang-orang yang sudah mengenal Allah atau bagi orang-orang yang asyik bersama Allah. Bagi mereka Allah itu adalah segalanya. Keindahan surga dengan segala isinya lebih indah memandang wajah Allah. Dan dia tidak mau sesuatu yang selain daripada Allah. Diam dan tidak berdoa dan merasa puas dan ridho dengan berlakunya hukum qada itu lebih sempurna dan diridhoi, karena sesuatu yang sudah dipilihkan Allah untuk kita itu lebih utama daripada pilihan kita. Barang siapa tersikam zikir kepadaku dan meninggalkan meminta kepadaku, aku akan memberi yang terbaik dari apa yang aku berikan pada orang yang meminta. Bagi mereka tidak perlu meminta, karena mereka tahu bahwa Allah itu Maha tahu, Maha melihat, dan Maha mendengar. Jadi, tidak perlu diberitahu dengan doa ataupun meminta. Inilah yang dinamakan orang berada di dalam maqam takdir atau lakuan Allah. Dalam perjalanan menuju makam takdir dan lakuan Allah, seseorang itu membuang kehendak dan kepentingan diri sendiri. Tidak ada maksud dan tujuannya kecuali Allah. Dirinya sendiri sudah tidak kelihatan pada mata hatinya. Lalu sang murid kembali bertanya, apakah selamanya dia ini tidak berdoa? Gurunya menjawab, ya, jika dia terus tenggelam dan fana ke dalam lautan takdir dan lakuan Allah. Sang murid, kapankah dia baru bisa berdoa? Lalu gurunya menjawab, dia akan berdoa setelah Allah mengembalikan dirinya dan keinginannya. Dia kembali kepada kesadaran kemanusiaan yang mempunyai hajat keperluan kepada Allah. Allah memerintahkan kepadanya supaya meminta apa-apa yang telah diperuntukkan kepadanya. Permintaannya itu pasti dimakbulkan Allah sebagai ganjaran bagi kesusahan yang telah ditempuhinya. Juga sebagai menyatakan kedudukannya di sisi Allah dan keridhaan Allah kepadanya. Hati yang telah cenderung untuk berdoa
setelah melepasi makam tiada berdoa, menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan kurniaan untuknya. Permintaan tersebut merupakan keizinan untuk dia mengambil apa yang menjadi bagiannya. Lalu sang murid itu menjawab, "Alhamdulillah, saya paham guru. Maksudnya dia tidak perlu doa bila dia fana bersama Allah, dan dia akan berdoa setelah Allah mengembalikan kesadarannya bahwa dia adalah hamba atau manusia." Lalu sang gurunya menjawab, "Iya betul. Tapi jikapun mereka ini berdoa ataupun meminta, mereka ini beda dengan orang lain. Sekali lagi aku ulangi." Muridnya menjawab, "Berarti maksudnya dia tidak perlu doa bila dia fana bersama Allah, dan dia akan berdoa setelah Allah mengembalikan kesadarannya bahwa dia adalah hamba atau manusia." Lalu sang guru menjawab, "Iya betul. Tapi jikapun mereka ini berdoa ataupun meminta, mereka ini beda dengan orang lain." Sang murid bertanya, "Kenapa guru?" Gurunya menjawab, "Orang lain atau orang yang kurang ilmu pengetahuannya, mereka meminta dan bergantung kepada apa yang mereka minta. Mereka bersandar pada doa atau menjadikan doanya alat untuk mencapai pemberian Allah. Tujuan mereka hajatnya bukan Allah. Dan mereka menyangka jika tidak berdoa, Allah tidak memberi. Akhirnya dia terhijab dengan Allah." Lalu sang murid bertanya, "Kenapa dia terhijab?" Gurunya menjawab, "Karena dia kehilangan Allah ketika dia berdoa. Karena yang tampak adalah kebutuhan dan hajatnya, bukan Allah tempat dia bermunajat." Lalu sang murid bertanya, "Kalau doanya mereka para arifin atau berilmu, bagaimana guru?" Gurunya menjawab, "Mereka berdoa semata-mata untuk menunjukkan kerendahan kehambaannya dan menunaikan kewajiban terhadap ketuhanannya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan meminta kepadanya. Tujuan utamanya hanya supaya hamba benar-benar menunjukkan sifat fakir, hina dan bodohnya di hadapan Allah, bukan untuk sebab atau alat menghasilkan apa yang diminta." Di sisi lain, kita dituntut untuk terus-menerus menegakkan hak-hak ketuhanannya, bahwa Allah berhak disembah, berhak dimohoni pertolongan, berhak dijadikan andalan dan gantungan, tempat penyerahan diri, berhak dipuji dan dipatuhi, berhak dengan segala sifat rububiyahnya yang maha mencukupi, maha mulia, maha kuasa, dan maha kuat. Semua harus terus tegak di hadapan kita. Dan ingatlah, dan itu semua bisa terjadi manakala kehambaan kita hadir. Lalu sang murid bertanya, "Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah lebih baik diam dan tidak berdoa atau lebih baik berdoa?" Sang gurunya menjawab, "Waktu itu berbeda-beda. Ada kalanya lebih utama berdoa dan ada kalanya lebih baik diam." Maksudnya, apabila hatimu lebih condong kepada doa, maka lebih baik berdoa, dan apabila hatimu lebih condong diam, maka diam dan tidak berdoa lebih baik. Lalu yang manakah yang harus dipilih? Pilihlah kedua-duanya, karena kedua-duanya sama baiknya. Sang murid bertanya, "Apakah alasannya?" Lalu sang gurunya menjawab, "Terkadang Allah menunjukkan pada hambanya, para arif, adabnya seorang hamba untuk tidak meminta berdoa, karena menyerah pada kebijaksanaan
dan merasa puas dengan pembagian dari Allah, dan terlalu sibuk berzikir sehingga tidak sempat meminta-minta. Ada sebagian arifin yang mereka terkadang terpaksa untuk tidak meminta dan menyerah pada Allah, dan hanya mengandalkan pembagian yang sudah ditetapkan Allah di zaman ajali. Yang pertama, diam dan tidak berdoa katanya. Diam dan tidak berdoa dan merasa puas dan ridho dengan berlakunya hukum qada itu lebih sempurna dan diridhoi karena sesuatu yang sudah dipilihkan Allah untuk kita itu lebih utama daripada pilihan kita. Tujuan kita di sini supaya bisa mendapatkan jawabannya. Mari kita lihat bersama agar menemukan titik terangnya. Yang kedua, berdoa katanya lebih utama berdoa, karena berdoa itu bagian dari ibadah, dan mengerjakan perkara yang disebut ibadah itu lebih utama daripada meninggalkannya. Ingat sekali lagi, yang pertama tadi berkata, diam dan tidak berdoa dan merasa puas dan ridho dengan berlakunya hukum qada itu lebih sempurna dan diridhoi. Karena sesuatu yang sudah dipilihkan Allah untuk kita itu lebih utama daripada pilihan kita. Dan yang kedua, lebih utama berdoa. Karena berdoa itu bagian dari ibadah, dan mengerjakan perkara yang disebut ibadah itu lebih utama daripada meninggalkannya. Kedua-duanya akan menjadi sama-sama baiknya bila kita sudah mengetahui rahasia dan ilmunya. Tidak berdoa mereka yang berilmu bukan karena mereka malas, bukan karena mereka sombong, atau bukan karena mereka tidak membutuhkan Allah. Justru karena mereka sibuk mengingat Allah dan merasa puas dan ridho dengan semua pilihan Allah. Karena sesuatu yang sudah dipilihkan Allah untuk kita itu lebih utama daripada pilihan kita. Dan berdoanya mereka yang berilmu semata-mata karena berdoa itu bagian dari ibadah, dan mengerjakan perkara yang disebut ibadah itu lebih utama daripada meninggalkannya. Karena itu hakikatnya menjalankan perintah doa itu lebih utama dibanding terwujudnya doa. Sekali lagi, karena hakikatnya menjalankan perintah doa itu lebih utama dibanding terwujudnya doa. Kesimpulan akhirnya, semua sama-sama utamanya dan sama-sama baiknya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan kamu berdoa dan menjadikan alat sebagai penyebab pemberian Allah atasmu, tetapi berdoalah karena kamu mengikuti perintah Allah. Titik terangnya atau kesimpulannya, kita berdoa itu karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena sebab pemberian Allah dikarenakan kita berdoa. Sekali lagi, kita berdoa itu karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena sebab pemberian Allah dikarenakan kita yang berdoa. Berdoa boleh karena itu adalah perintah Allah. Karena berdoa itu bagian dari ibadah, dan mengerjakan perkara yang disebut ibadah itu lebih utama daripada meninggalkannya. Maka itulah dikatakan hakikatnya menjalankan perintah doa itu lebih utama dibanding terwujudnya doa. Jika kita sudah tahu bahwa doa adalah bagian dari perintah Allah, berarti kita wajib harus mengerjakannya. Yang dilihat di dalam doa itu adalah perintahnya, bukan pada terwujudnya sesuatu yang kita minta. Ingatlah, yang dilihat di dalam doa itu adalah perintahnya, bukan pada terwujudnya sesuatu yang kita minta. Mengenai terwujud ataupun tidaknya, itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita.
Semuanya mengikuti kemauan Allah, bukan kemauan kita. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Sang murid bertanya, jadi bagaimanakah caranya supaya kita berdoa tidak menjadi kita jauh dari Allah, atau supaya kita tidak terhijab dengan Allah? Maka jawablah, berdoalah dengan kesadaran bahwa doa adalah bagian dari perintah Allah. Aku berdoa karena aku menjalankan perintah Allah, bukan karena ini ataupun itu. Pertanyaan, seandainya di dalam hati kita secara tidak kita sadari muncul sesuatu keinginan atau sebuah hajat yang ingin kita capai, lalu kita ingin berdoa kepada Allah agar keinginan kita itu tercapai, bagaimanakah caranya? Jawab, jangan memaksa Allah, jangan menuntut Allah untuk mengabulkan apa yang kamu minta. Jika demikian, maka kau akan menjadi jauh dari Allah dan kamu akan terhijab dengan Allah. Pertanyaan, lantas bagaimanakah caranya kita berdoa seandainya kita punya hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah agar tidak menjadi jauh dari Allah? Jawab, setelah kamu selesai berdoa, jangan mengingat-ingat apa yang sudah kamu sampaikan. Lupakan dengan apa yang sudah kamu sampaikan. Kabul atau tidak, terwujud ataupun tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Serahkan semua urusan itu kepada Allah. Yang pasti engkau tahu, berdoa itu adalah sesuatu kewajiban, bukan sebuah tuntutan. Ingatlah, berdoa itu adalah sesuatu kewajiban, bukan sebuah tuntutan. Berdoa itu adalah perintah, karena mengikuti perintah Allah adalah yang utama daripada kita harus meninggalkannya. Itulah kenapa para nabi, para rasul, para waliullah selalu gemar berdoa kepada Allah, karena bagi mereka berdoa itu adalah sebuah perintah. Mereka bukan berdoa karena memberitahu hajat mereka kepada Allah. Mereka bukan berdoa karena tidak merasa puas dengan semua pemberian Allah. Mereka berdoa bukan karena sebuah tuntutan, tetapi mereka berdoa karena mereka tahu bahwa berdoa itu adalah juga bagian dari perintah Allah. Perintah Allah, perintah Allah. Jika kita tahu bahwa doa adalah juga perintah, untuk apa kita mengeluh jika doa kita tidak diijabah? Buat apa kita bersedih, stres, putus asa, bila apa yang kita minta itu tidak terwujudkan ataupun tidak terkabulkan oleh Allah? Dengarkanlah ini. Janganlah karena kelambatan waktu pemberian Tuhan kepada kamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuat kamu berputus asa. Sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa menurut apa yang dipilihnya untuk kamu, tidak menurut kehendak kamu, dan pada waktu yang ditentukannya, tidak pada waktu yang kamu tentukan. Bisa saja Allah menunda, bisa juga apa yang kita minta itu tidak baik buat dunia dan akhirat. Maka Allah akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita, dan Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Sesuatu yang datang dari pemberian Allah itu tidak ada yang buruk, semuanya selalu menjadi yang terbaik.